Salam persekutuan dalam cinta kasih kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Semua sehat-sehat. Amin. Kuat. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur dan kita juga sangat berterima kasih kepada Tuhan kita yang telah memberikan waktu bagi kita untuk kita kembali dapat menikmati kasih-Nya Tuhan lewat ibadah pembelaan kita saat malam ini kita kembali dihimpunkan oleh Tuhan untuk pertama-tama memuji Tuhan. Artinya kita memberikan persembahan pujian pada Tuhan, kita memberikan yang terindah, yang terbaik dari Tuhan. Maka saat ini juga Tuhan mau memberikan yang terbaik dan yang terindah bagi kita sekalian. Jadi kita bless, kita terima, kita memberi, Tuhan menerima, dan kita juga menerima karena Tuhan mau memberi. Amin. Jangan kita menjadi manusia yang egois. Di saat kita memuji Tuhan dengan kata-kata, Tuhan mau dengar. Tetapi di saat Tuhan mau berfirman, kita tidak mau mendengar. Itu namanya kita serakah. Tetapi Tuhan mau memberikan yang berbeda ini bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk dapat beribadah, satu rencana Tuhan bagi kita supaya Tuhan semakin memihak dalam kehidupan kita, dalam menghadapi lawan-lawan musuh ataupun pergumulan ataupun tantangan rintangan dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab telah mencatatkan bahwa kita selama berdiam di tanah persinggahan kita di bumi ini, kita banyak mengeluh oleh karena banyaknya tekanan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dan Tuhan tahu bahwa kita banyak lawan-lawan kita di dunia ini, tetapi Tuhan telah mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita sekalian. Maka saya di dalam ibadah kita sampai nanti habis tahun ini, saya tidak mengambil satu firman Tuhan yang kita mau pelajari lewat kitab, tetapi saya tetap akan menyampaikan firman dalam sistem tema. Artinya tidak terfokus dalam satu kitab, tetapi saya ambil dengan sistemnya, tema. Maka saat ini, malam ini, saya sampaikan firman dalam tema. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Allah berpihak, kita kuat. Allah berpihak, kita menang. Tapi di saat Allah tidak berpihak, maka kita lemah. Kita akan mengalami kegagalan. Kita akan lemah menghadapi segala tantangan, segala rintangan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya ke depan kita akan dihadapkan begitu besar tantangan yang sangat kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan bukan saya yang mengatakan ini, tapi Tuhan dalam firman. Dan ini kita sudah melihat gejala-gejala dari apa yang sudah dibuatkan firman, bahwa gereja Tuhan ataupun seluruh kehidupan umat manusia sudah diambang keadaan yang sebentar kita akan dengarkan, yaitu keadaan yang penuh dengan rintangan atau yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupan. Saya melihat dalam surat ini bahwa ini adalah merupakan penggenapan firman Allah yang telah dikhotbahkan oleh Yesus di Bukit Zaitun. Walaupun Paulus tidak menyampaikan secara detail atau secara langsung dengan pengungkapan pernyataan Yesus dalam khotbah di Bukit Zaitun, tapi menurut penelitian kita, saya yakinkan bahwa yang dimaksud Paulus dalam
Roma pasal 8 ini, dalam ayat 31 di bulan ini, adalah nanti akan mengarah kepada suasana yang akan datang ini. Maka di sini dikatakan Paulus, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ada alasan Paulus mengatakan ini, nanti kita akan melihat itu. Ya, tapi baiklah, kita akan baca firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-8 ini, ayat 231. Puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Haleluya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Pertanyaan ini, perhatikan ini baik. Ini adalah pertanyaan. Kalau Paulus mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Tentang apa? Paulus akan menyentuh pernyataan itu dalam ayat ini, tapi nanti di dalam ayat selanjutnya tentang semua itu yang dimaksudkan Paulus itu bicara tentang lawan, musuh yang kita mau hadapi. Saya membaca berulang-ulang ayat itu, saya merenungkan di dalam hati saya. Jika memang ini Tuhan terjadi di tengah dunia ini terjadi dalam kehidupan manusia, dan apabila terjadi bagi gereja Tuhan, apa yang dikatakan Paulus dalam ayat selanjutnya? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba kita merenungkan nanti ayat ini. Paulus menyampaikan perkataan atau pernyataan itu karena Paulus sangat menyadari begitu hebatnya, begitu luar biasanya pengalaman penderitaan, pengalaman rintangan itu yang akan dihadapi oleh dunia, khususnya juga mungkin kita anak Tuhan. Maka dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Nanti kita lihat apa tentang semua itu. Mari, apa yang dikatakan Paulus? Haleluya. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ada dua perkara yang besar yang saya ingin sampaikan bagi kita. Pertama-tama tentang lawan kita. Itulah yang dikatakan tadi tentang semua itu. Tentang lawan kita, semua itu lawan kita. Dan Tuhan katakan di dalam firman Tuhan katakan di dalam ayat selanjutnya, siapakah yang menjadi lawan kita? Tapi di dalam ayat sebelumnya dikatakan, jika Allah di pihak kita. Berarti ada dua hal yang ingin kita perhatikan di dalam ayat ini. Pertama-tama, jika Allah di pihak kita. Nanti kita akan membahas itu. Dan lawan kita siapa? Lawan kita. Ini penting sekali yang harus kita mau dengarkan firman Tuhan untuk nanti mempersiapkan hati saya dan saudara. Bagaimana kita nanti supaya Allah berpihak dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat itu. Tetapi saya ingin lebih dulu menyampaikan kepada kita saat malam ini, jika siapakah yang menjadi lawan kita? Itu tadi yang saya kaitkan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Tentang semua itu dikaitkan dengan lawan kita. Paulus menyinggung bagaimana lawan kita. Di dalam ayat yang ke-35 dalam Roma pasal yang ke-8 ini, Paulus menyinggung tentang semua itu. Tentang semua itu. Tadi dikatakan tentang semua itu. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-35. Puji Tuhan. Terus ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba renungkan ayat-ayat ini, tangkap dengan baik supaya nanti kita melihat
rangkaian firman Allah ini untuk membawa kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita sekalian. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaan. Tentang semua itu pertanyaan. Coba bisa ditampilkan 2 ayat itu tadi sekaligus, supaya nanti kita bisa melihat dengan baik. Dan saya minta dulu apa itu itu lampu sinar. Itu bisa inilah harus memang kita pandai main komputer ini. Saya juga mau belajar, mau bikin PowerPoint, tapi begitulah saya ceritakan, Tuhan tidak terlalu pintar akan elektronik ini. Tapi saya sangat merindukan. Saya berkata kepada saya di Dek, ajari dulu Papa untuk bikin PowerPoint, supaya nanti lebih mudah saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi mengatakan, kalau ada waktu, dia pintar. Saya tidak tahu saya yang cantik ini sih dia bisa ngajarin atau tidak PowerPoint ini. Tapi nggak apa-apa, nggak ada pun PowerPoint, PowerPoint ada. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Sebab itu apakah ini ayat, coba ayat 31 kembali supaya nanti kita belajar ini. Ayat 31 pray, jangan pandang-pandang. Sudah ini? Oke, baik. Yang di bawah itu ya. Yang di atas, yang sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Satu ya, perhatikan ini. Yang akan melawan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Nah, kalau saudara bisa sedikit nangkap ayat ini, mana ini? Oh, nggak ada ini. Oh, ada baterai depan ini. Oh, ini harus pakai baterai. Perhatikan baik saudara yang dikasih Tuhan ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Paulus kan bertanya di sini. Apa yang mau kita katakan tentang semua itu? Siapakah lawan kita? Tentang apa? Ini penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya Tuhan. Mau apa kita katakan? Tentang semua ini apa mau kita katakan? Sebab aku mengatakan bagi kita sekalian sedang firman Tuhan bahwa keadaan semacam ini sudah di depan mata kita. Kita menyadari dunia sekarang ada di dalam guncangan yang sangat besar. Bahkan pidato RI mengatakan presiden kita tahun 2003 ini adalah tahun kehilangan. 2003. Oh ya, 2023 benar. Akan menjadi tahun kehilangan. Supaya kita nanti belajar kemanakah arah dari perkataan Paulus yang ada di zaman Roma ini yang mengatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dan inilah yang dikatakan Paulus tentang semua itu. Dan itulah yang dikatakan Paulus, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau saya mengambil satu kesimpulan, inti dari semua ini adalah Kristus. Nanti di saat Antikristus memegang tampuk pemerintahan di dunia ini, dimulai dari perang Antikristus ada 3,5 tahun itu. Gereja sudah diperhadapkan kepada penganiayaan. Gereja sudah diperhadapkan pada penindasan. Gereja sudah dihadapkan dalam kesesatan, kelaparan dan ketelanjangan, ataupun bahaya perang.
gereja sudah masuk di dalam suasana perang aniaya. Sebab 7 tahun itu dibagi dua. 3,5 tahun pertama dikatakan adalah perang aniaya. Dan 3,5 tahun kedua supaya genap 7 tahun masa. Apa yang telah dibuatkan Tuhan, ada 1 kali 7 masa peristiwa yang akan terjadi di dunia. Dalam kitab Daniel itu jelas dikatakan 1 kali 7 masa itu dibagi 2 periode. Periode pertama namanya perang aniaya, dan periode kedua namanya aniaya besar. Tetapi apa yang dikatakan Paulus ini masih dalam perang aniaya atau di dalam 1 kali 7 masa yang pertama. Mari kita bandingkan dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 itu. Ayat 4, 6, 7, 9, 21. Mari kita belajar bersama-sama kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan tak pernah berdusta, tetapi firman Tuhan yang kita yakini adalah ya dan amin. Tidak ada sesuatu yang telah difirmankan Tuhan yang tidak akan terjadi. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Amin. Ya. Perhatikan ini saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun kita mengambil tema di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, tetapi ini akan berkaitan, ada benang merahnya kepada apa yang dikotbahkan Yesus di bukit itu. Baik, kita lihat dalam ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Khotbah ini kan khotbah tentang akhir zaman. Di waktu Yesus berkhotbah di bukit Zaitun, dikatakan itu khotbah akhir zaman. Dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tadi dikatakan, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penyesatan kamu. Inikah sebenarnya khotbah Yesus ini menunjuk kepada masa antikristus. Di dalam perang aniaya sampai nanti aniaya besar. Siapa yang memisahkan kita? Penyesatan. Sekarang kita lihat penyesatan itu sudah banyak terjadi di tengah dunia. Yang dibawa Yesus berkata oleh nabi-nabi palsu, pengajar palsu, rasul palsu, pendeta palsu, gembala palsu. Semua kita melihat begitu banyaknya sekarang ajaran yang sudah berkembang untuk menyesatkan. Ya, supaya kita belajar untuk tetap bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau belajar saudara yang dikasih Tuhan di dalam waktu yang sangat singkat ini untuk mempersiapkan diri kita. Jangan sampai ada sesuatu hal di antara pernyataan firman Allah yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 35 yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kedua, perhatikan di dalam, kalau seandainya itu bisa yang dibelah. Itu ayat itu dibelah satu nggak bisa. Itulah kelimatan itu. Itulah kita lihat teknologi yang tidak ada sama kita. Ayat Roma itu sebelah, Matius itu sebelah. Bisa kira-kira diolah itu? Kurang bisa. Ya. Tapi ingat ya, tadi ingat Roma pasal 8 ayat 35 ya, ingat ya. Supaya kita nanti kaitkan ini kepada Matius pasal 4 itu, wujud daripada yang dikatakan Paulus itu adalah antikristus. Menurut khotbah Yesus yang ada di bukit itu, mengerti ya? Boleh itu pahamnya. Seringkali saya lihat ini orang, tapi nanti setelah pulang dari gereja ditanyakan, katakan padanya,
Jangan berpura-pura tahu. Lebih baik belum tahu. Jangan katakan tahu, tidak tahu, itu dus. Sudah mengerti? Nah, baru agak sedikit pelan suara. Sudah mengerti? Belum. Setuju. Apa yang tidak mengerti ya Pak? Pak, ya saya ajak cerita. Karena sampaikan firman Tuhan. Kalau nggak nangkap, sia-sia. Apa yang perlu dimengerti Bapak? Di mana ayat itu? Aniaya menderita Anda, pelanggangan Anda. Ya. Itu rasa kehidupan masing-masing itu pun kita akan alami masa-masa itu. Ya, terus benar itu, nggak masalah. Tetapi kan itu hal yang biasa yang kita alami. Tetapi firman Allah itu tak pernah bicara soal hal masalah yang biasa itu. Tetapi puncak dari keadaan, mengerti kan? Kalau kelaparan yang kita ada sekarang, kelaparan apa yang kita ada? Coba. Ada yang aneh apa yang saudara sudah? Belum kan? Penindasan apa yang sudah saudara? Kalau perkataan Allah tadi kita sudah alami, ya, guru teraniaya kok. Sampai sudah teraniaya susah oleh karena Tuhan. Susah dulu. Belum ada kan? Sudah kan kita teraniaya karena Tuhan. Nah makanya tadi saya katakan Paulus menyatakan ini itu menunjuk keadaan yang akan terjadi. Karena Paulus bicara soal masalah puncak dari segala itu firman. Maka apa yang ada di dalam Roma pasal 8 itu diambil pernyataan firman Allah yang telah diluahkan oleh firman Tuhan dan digenapkan nanti pada akhir zaman. Tetapi Yesus juga memperpanjang hal itu, bahwa Dia mengetahui bahwa keadaan itu akan terjadi seperti apa yang dalam Roma pasal 8 ini. Maka Yesus itu tetap. Ya, dikatakan dari penyesatan kan yang memisahkan kita. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 8, waspadalah kamu terhadap penyesatan itu. Sebab penyesatan itu nanti yang memisahkan manusia dari kasih Kristus. Sebab kekuatan penyesatan itu sangat begitu luar biasa kekuatannya untuk membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Itu dia penyesatan itu. Jadi Paulus mengatakan hal itu. Keadaan itu sebenarnya dia lihat di dalam tengah-tengah sidang jemaat Roma. Tetapi apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi itu. Maka Yesus kembali mengungkapkan itu untuk memperingatkan gereja Tuhan akhir zaman itu. Penyesatan kan? Tapi Yesus mengatakan lebih lagi, waspadalah kamu akan penyesatan. Kalau kita menemukan Yesus berkata waspadalah kamu terhadap penyesatan, Paulus mengatakan lebih tegas. Saya mengatakan lebih tegas karena dia mengatakan penyesatankah yang memisahkan kita dari Yesus Kristus. Artinya kita bisa terpisah oleh karena banyaknya penyesatan di akhir zaman ini. Penyesalan itu sangat luar biasa kalau yang dikasih Tuhan. Dalam kitab menubuatkan firman Allah berkata, waspadalah kamu terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tetapi berbulu serigala. Itu tidak bisa kita bayangkan itu bagaimana luar biasa beban kita. Kalau kita tidak dalam pengusahaan kudus, semua pakai nama Tuhan Yesus, tetapi mudah kita akan terpengaruh hal itu. Maka saya mengatakan bahwa rohnya yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma itu roh Antikristus. Seperti apa yang telah dinyatakan Yesus dalam Matius pasal 6,
pasal 24 itu roh antikristus. Aniaya. Terus kami dibaca kembali ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya dibaca Pak Anugerah di sini, tampilkan di dalam Roma pasal 8 apa? Berarti Pak Anugerah membaca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Sekali lagi ulang Pak. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, Ya. sebab semuanya itu harus terjadi. Nah, nanti satu saat kita akan melihat keadaan perang. Perang itu bicara tentang apa yang diungkap oleh dari Paulus tentang pedang. Pedangkah yang memisahkan kita itu. Peperangan ini bukan hanya peperangan semata-mata peperangan itu, tetapi yang paling hebat peperangan antara gereja dengan antikristus itu. Nanti kita akan diperhadapkan perang. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, perang orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu berperang nanti. Tetapi orang kudus itu tidak akan terkalahkan. Nanti yang menjadi lawan saya kita sekalian itu kekuatan Trinitas antikristus. Sebab apa saudara yang dikasih Tuhan? Sebab itu setan tak pernah membiarkan kita untuk masuk di dalam perjanjian. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 12 itu, bagaimana kekuatan ular naga merah itu untuk mengejar perempuan yang bersembunyikan matahari, 12 bintang di atas kepala dan bulan di bawah telapak kaki itu, berjuang untuk berperang. Tetapi kehidupan anak Tuhan tak akan berpisah dari kasih Kristus. Walaupun benda dihadapkan kepada kita, walaupun terjadi perang yang begitu luar biasa antara gereja Tuhan dengan kuasa ataupun kekuatan antikristus yang akan datang, tetapi saya dan saudara tidak akan pernah terpisah dari kasih Tuhan. Maka Paulus, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Sebenarnya kalau bicara tentang kasih Kristus, itu kekuatan yang sangat begitu luar biasa. Jika kasih Kristus itu ada di dalam hidup manusia, maka di dalam Matius pasal berapa itu, Yesus yang memiliki kasih itu selalu mendekatkan kepada umat Tuhan, murid-muridnya, waspada, waspada. Karena apa? Karena kekuatan daripada penindasan, kesesatan, aniaya, kelaparan yang akan datang, bahaya yang akan datang itu sangat begitu kuat dan besar. Karena itu dipegang oleh kekuatan yang sangat begitu hebat. Maka saya mengatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya kita mau bagaimana kita mendapatkan supaya Allah berpihak kepada saya dan saudara. Bagaikan wanita yang bersembunyikan matahari, 12 bintang di atas kepala dan bulan di bawah telapak kaki. Seandainya Tuhan tidak berpihak dalam kehidupan perempuan yang di dalam kitab Wahyu pasal 12, maka dia akan hancur oleh gerakan ular naga merah. Maka Paulus menekankan itu. Buatlah Allah berpihak dalam kehidupanmu, sebab ada lawan kita. Apakah lawan kita itu? Paulus katakan penindasan, kesesatan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Itu akan menjadi lawan gereja Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan kita tak akan pernah kalah. Sebab di dalam ayat berikutnya, disitulah Paulus mengatakan kita akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Wanita yang ada dalam kitab Wahyu pasal 12 itu, dia wanita pemenang. Dia wanita pemenang. Walaupun begitu beratnya dan yang dihadapi di tanah itu,
Tapi Alkitab tidak mencatat dia kalah. Alkitab mencatat dia menang, buktinya dia mendapatkan penyingkiran. Amin. Dia mendapatkan penyingkiran. Satu, pernyataan yang menunjukkan kemenangan atas wanita itu. Maka kita juga diperhadapkan untuk menjadi menang, bukan untuk menjadi kalah, terpisah dari kasih Kristus itu. Dalam ayat kita dikatakan perang, pedang. Kalau dulu belum ada tembak-tembakan, makanya tidak bicara soal masalah tembak-tembakan. Tetapi dulu waktu perang, para prajurit itu pakai pedang. Maka Alkitab lebih dominan menuliskan pedang dalam peperangan. Ya. Nah, yang ketiga kita melihat di dalam ayat 7 apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 itu ada juga dalam pernyataan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga 35. Terus apa dikatakan oleh dalam Matius pasal yang ke-24 itu? Terus ayat 7. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Ya. kerajaan melawan kerajaan, Ya. akan ada kelaparan. Akan ada kelaparan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak boleh menghalangi atau dunia pun pemerintah kekuatan apapun tidak akan boleh menghalangi suasana kelaparan di dunia yang akan terjadi. Sebagaimanapun hebatnya satu negara, ini menutupi kelaparan yang akan terjadi tidak akan berhenti. Yesus juga menubuatkan itu dalam Matius tadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan atas kerajaan akan terjadi kelaparan perkara itu. Ingat, hanya Rusia dengan Ukraina yang masih berperang, ekonomi dunia berdampak sangat begitu luar biasa. Saya tidak tahu sekarang berapa harga minyak saya berapa sekarang. Naik? Sudah naik? Berapa naiknya? Berapa? Berapa naiknya? Siapa yang biasa makan Indomie mudah-mudahan makan? Naik 1.000 kopi. Siapa yang biasa makan Indomie kita dulu? Oh, tak pernah menjaga kesehatan. Minggu naik bu, bisa minggu naik, naik berapa naiknya? Coba sebelum masuk berapa itu? Tapi untunglah harga minggu usia tidak naik. Masih saya lihat bukan. Nanti kalau mau makan mie masih biasa normal. Kelaparan akibat perang, akibat gempa akan terjadi. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Yesus sebab bangsa akan berbangsa, kerajaan melawan kerajaan akan membawa dampak kelaparan. Maka tidak salah Pak Jokowi mengatakan akan datang tahun gelap. Alkitab telah banyak menubuatkan itu. Sampai nanti sejumput dalam setia tiga sejumput dalam setia tiga apa itu dalam Wahyu. Satu dinar 3 jelai sedinar. Satu dinar itu tahu kalian berapa? Kalau dulu satu dinar itu gaji 1 bulan, cukup hanya membeli sejumput tadi. Siapa yang boleh makan 1 liter gantung? 1 bulan dibagi, kalau ada seperti kami 5 orang, hari ini 5 orang dalam rumah ini 6, kalau cukup itu bicara makan. 5, cukupkah satu cepat dibagi 5 orang 1 bulan? Saking begitu hebatnya
kelaparan yang akan terjadi dalam dunia. Maka sampai Paulus mengatakan, apakah itu nanti yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan yang akan datang ini, yang telah dibuatkan Yesus dalam khotbahnya di Bukit Zaitun, yang mengatakan, oleh karena perang terjadi, bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa dan suku-suku melawan suku-suku, maka akan timbul kelaparan di dunia. Apakah itu nanti yang memisahkan aku dari kasih Kristus? Maka perkataan pada itu sama dengan sebenarnya apa ungkapan isi hati Paulus, apa yang ada dalam Yesus. Waspadakan. Dunia nanti akan terjadi kelaparan, tetapi aku mau jangan kelaparan itu nanti yang memisahkan engkau dari kasihku. Sama dengan perkataan Paulus, apakah itu yang memisahkan kita? Di saat nanti kelaparan terjadi di dunia ini, apakah itu nanti yang memisahkan saya dan saudara dengan kasih Kristus? Perkataan Kristus itu sama lagi. Kalau sekarang kita masih makan kok, tak lapar. Belum ada di antara kita yang belum kelaparan. Perkataan kelaparan ini sampai nanti kita bisa tidak makan berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin sampai berbulan-bulan kita tidak makan. Kalau sempat Tuhan izinkan itu, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Siapa yang berbeda kita? Bagaimana kita berbeda? Bagaimana kita kuat? Kita tidak merasakan ini sekarang, kita menganggap itu sepele. Tapi saya mau katakan kepada saudara, walaupun Tuhan beribu-ribu tahun menubuatkan itu, tetapi itu akan terjadi. Dulu kita tidak percaya hal itu terjadi, tetapi saat kita melihat keadaan dunia sekarang ini, baru hati saya percaya, hatiku yakin bahwa firman Allah sudah hampir tergenapi sesuatu yang dikasih Tuhan. Karena kita melihat keadaan dunia yang sekarang ini diguncang besar-besaran dalam ekonomi. Sekarang saya bertahu, baru-baru ini saya dikasih paham, sudah 20 negara masuk di dalam krisis, termasuk salah satu negara yang dikatakan luar biasa, Inggris, masuk di dalam krisis besar. Indonesia masih mampu mengendalikan keadaan ini. Karena apa? Karena Indonesia masih banyak memiliki sumber daya alam. Sampai kapan itu bisa? Sampai kapan saudara itu bisa? Saya tidak mengatakan kelaparan ini terlewatkan, bukan. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, jangan sampai kelaparan ini nanti yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Jangan. Nanti kan Pak ada dalam apa ya? Ladang apa ya? Tapi gini, di saat naik pupuk, Bapak ini sudah bilang, nanti kalau coba naik pupuk dalam 1 juta 1 sak, jangan kita heran. Kita harus menyadari satu kisah. Tertahankan kita membeli pupuk hasil ladang semua. Di situ perhitungan. Supaya apa saudara yang dikasih Tuhan? Supaya kita melihat bagaimana arah daripada penggenapan firman Allah itu. Paulus mengatakan jemaat Roma, walaupun jemaat Roma tidak ada, tetapi apa yang dikatakan Paulus ini untuk kebutuhan gereja akhir zaman. Amin. Alkitab mengatakan itu. Segala yang tertulis itu berguna untuk masa yang akan datang. Supaya kita semua mempersiapkan diri kita dengan tema yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal yang ke-1. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita?
Itu kunci kemenangan.